selamat malam dan selamat berjumpa kembali Sobat Setia Radio Suara Kasih yang mendengarkan di frekuensi 89,3 dan juga yang menyaksikan kita secara live streaming di YouTube channel Radio Suara Kasih. Senang sekali karena malam hari ini Daud Jonathan balik lagi ya, menyapa dan menjumpai Sobat Setia semuanya. Kita dalam sajian YMB yang mudah berkreasi presented by Radio Suara Kasih. So, seperti biasa ya, di YMB kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber ya, anak-anak muda di Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi berkarya dengan sangat luar biasa, memakai usia muda mereka itu untuk menghadirkan dampak baik bagi sekeliling mereka. Dan kali ini Daud sudah kedatangan seseorang yang pasti membuat Sobat Setia juga penasaran gitu ya. Siapakah dia? Dari manakah dia? Dan seperti apakah dia? So, di sampingnya Daud sudah ada kursi kosong. Ini kita bakalan menyambut kehadirannya secara tiba-tiba ya. Dengan sejuta inspirasinya yang bakalan dibagikan untuk Sobat Setia. Sama seperti tagline-nya kita, inspirasi untuk semua. Dalam hitungan ketiga boleh Daud minta kita hitung bareng-bareng untuk menyambut kehadirannya di sampingnya Daud. So, mari kita sambut narasumber kita malam hari ini. 1, 2, 3. Oke. Ini dia ya. Jadi akhirnya datang juga nih narasumber kita, luar biasa secara magic ajaib gitu. Selamat malam dulu nih, boleh tos dulu Kak Clara ya. Halo. Welcome di Radio Suara Kasih. Jadi memang cantik ya. Kalau kemarin-kemarin episodenya Daud kedatangan orang yang tampan, kalau kali ini kedatangan yang cantik, luar biasa. Ini boleh dulu nih di awal kita kenalin namanya siapa, nama lengkapnya dulu ya Kak ya. Nama lengkap, terus nama panggilan, terus statusnya sekarang sebagai apa, di mana, kayak gitu-gitu boleh disampaikan. Silakan. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Clara Marcelita Bako. Biasa dipanggil Clara. Sekarang mahasiswi di program studi psikologi Undana. Wow, program studi psikologi Undana. Jadi memang luar biasa ini ya. Program studi psikologi. Adakah anak-anak psikologi yang mungkin juga lagi nonton ya? Sugeng Dalu buat seniornya ini. Oke, jadi kita panggilnya Kak Clara aja ya. Kak Baik. Kak Clara, sekali lagi terima kasih untuk sudah hadir di sini. Dan FYI Sobat Setia Radio Suara Kasih yang lagi dengerin maupun yang lagi nonton kita, Kak Clara ini merupakan koordinator ya, betul ya, dari Yayasan Senyum Anak Nusantara di Kupang ya, atau kita kenal dengan Yayasan SAN, Senyum Anak Nusantara. Makanya kehadirannya juga dihiasi, diwarnai dengan Senyum Anak Nusantara. Karena ini memang pure benar-benar anak Nusantara ya. Iya, jadi memang malam hari ini kita bakalan menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang apa sih Senyum Anak Nusantara itu. Mungkin Kak Clara nanti bisa sampaikan kepada sobat pendengar dan juga pemirsa semua, kenapa namanya harus Senyum Anak Nusantara, kayak gitu-gitu ya. Jadi memang benar Senyum Anak Nusantara ini belum terlalu diketahui. Iya, di Kota Kupang, bahkan mungkin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini Daud juga baru tahu kemarin dari teman gitu kan. Jadi tertarik nih karena memang yayasan ini bergerak dalam bidang yang untuk membantu begitu banyak masyarakat juga dalam bidang pendidikan maupun sosial gitu ya. Oke, jadi kalau gitu boleh nih Kak Clara di awal ini boleh menyampaikan dulu gambaran umum tentang Senyum Anak Nusantara yayasannya, keberadaannya diawali dari mana sampai bisa sampai ke Kupang kayak gitu. Silahkan Kak Clara. Oke, terima kasih. Jadi Senyum Anak Nusantara itu satu yayasan. Jadi awalnya tuh dia organisasi relawan, volunteer. Oke. Jadi pertama kali itu didirikan oleh seorang mahasiswa dari Kediri. Kediri, Ya, wow. namanya Kak Ali. Oke, seorang mahasiswa ya, Iya, keren. jadi waktu itu kebetulan Kak Ali masih jadi mahasiswa. Terus Kak Ali tuh seseorang yang peduli akan pendidikan anak-anak, Yes. dalam bidang sosial, akademik dan lain-lain. Jadi akhirnya Kak Ali mengajak beberapa teman membentuk organisasi relawan ini. Dan pertama kali ada di Indonesia itu di tahun 2019. 2019 pertama kalinya San hadir di Indonesia. Wow, luar biasa. Kemudian untuk hadir di Kupang sendiri itu di tahun 2020. 2020, baru 4 tahunan ya San di Kupang. 4 tahun. Ini tahun keempat San ada di Kupang. Dan untuk kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri baru ada di Kupang, dan rencananya mungkin akan tersebar luas, itu harapan di seluruh kami. kabupaten kota yang ada di NTT. Iya, benar sekali. Kita aminkan dulu ya dengan tepuk tangan.
Ya, malam hari ini lebih heboh gitu ya. Jadi memang sekarang pure di NTT baru ada cuma di Kota Kupang. Benar sekali. Oke, kalau memang baru ada di Kota Kupang, tentunya juga pasti teman-teman yang ada di luar wilayah Kota Kupang yang mungkin sudah mulai punya ketertarikan ya, pasti boleh nih saling mendoakan dulu untuk ada dalam pergumulan dulu ya, biar San bisa ada lagi mungkin di kabupaten kota yang lain tersebar luas di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke, 2019 hadir di Indonesia berarti baru berdiri 5 tahun. Dan yang membuat Daud bangga itu adalah didirikan oleh seorang mahasiswa ya. Kita tahu bahwa mungkin mahasiswa di tengah kesibukannya itu lagi sibuk nugas, apalagi tugas akhir dan lain-lain. Itu pasti susah memanage waktu gitu kan. Mulai nunjuk diri sendiri. Jadi bangga saja ya, sampaikan salam bangga kami untuk Kak Ali yang ada di San Indonesia karena sudah mendirikan yayasan luar biasa ini, menghadirkan dampak baik juga. Kalau untuk di Kupang sendiri, Kak Clara kan sekarang sebagai koordinatornya nih. Mungkin sebelum menjadi koordinator diposisikan sebagai apa di San Kupang? Atau mungkin langsung jadi koordinator nih? Oke, jadi awal gabung, kalau Clara sendiri awal gabung di San Chapter Kupang itu di tahun 2021. Oke. Di tahun 2021 posisi awalnya itu di bagian desain dan sosial media 2. Desain dan sosial media 2. Sekarang jadi, diganti sama Bapak ini ya. Iya, benar sekali. Bapak Ju ya. Terus selanjutnya di tahun 2022 dipercayakan jadi kepala divisi untuk desain dan sosial media. Terus akhirnya untuk periode ini puji Tuhan diberi kepercayaan oleh teman-teman semua untuk mengkoordinir mereka sebagai koordinator. Tanggung jawabnya semakin hari semakin lebih besar lagi nih. Tapi itu juga kan bakalan melatih ya untuk kita bisa menjadi lebih profesional lagi dalam berorganisasi dan juga hal-hal lain. Baik, luar biasa sekali Kak Clara, dan boleh sampaikan nih buat kita semua yang lagi menyaksikan ataupun yang lagi dengerin juga di radio ya, boleh kasih tahu di San Chapter Kupang gitu ya, program-program apa saja sejauh ini yang sudah dilakukan dan sasaran-sasarannya itu kemana saja kayak gitu. Oke, jadi San Chapter Kupang sendiri itu punya program rutin. Nah, program rutin ini biasanya diadakan juga dari San Pusat. Yang pertama itu kalau untuk jangka waktu paling dekat ini duluan, ada satu kegiatan yang namanya 1000 Senyum Nusantara. 1000 Senyum Nusantara. Itu ngapain tuh kegiatannya? Kegiatan itu biasanya karena slogannya 1000 Senyum Nusantara, jadi kita membagikan senyuman-senyuman kepada 1000 anak. Tapi walaupun namanya 1000 tapi pasti lebih dari 1000 ya kan? Harapannya 1000 itu melambangkan seluruh anak Indonesia, katakanlah seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama 1000 Senyum Nusantara, yang kedua itu Ekspedisi Merah Putih. Ekspedisi Merah Putih. Ya, Ekspedisi Merah Putih itu biasanya dilakukan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Agustus ya. Iya, Agustus. Terus ada satu program yang punya jangka waktu lumayan panjang, namanya Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara. Ya. Itu seperti apa tuh? Sekolah Nusantara itu kegiatan pembelajaran yang rutin dilakukan, mungkin tergantung lokasinya di mana, tergantung anak-anaknya. Pembelajarannya mau dibuat seperti apa, itu jangka waktunya selama 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dalam 1 bulan tuh pertemuannya bisa 3 atau 4 kali. Oke, itu untuk Sekolah Nusantara. Sasarannya apakah buat anak-anak yang mungkin putus sekolah atau lebih kepada secara umum anak-anak yang mungkin lagi sekolah juga boleh ikut, atau sasarannya lebih kepada untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan anak-anak yang putus sekolah atau seperti apa begitu? Oke, jadi kegiatannya tuh bisa untuk umum, tapi supaya kegiatannya lebih gampang untuk kami koordinir, jadi kami tuh biasa sasarannya kami cari panti asuhan. Panti asuhan, oke. Panti asuhan, pernah juga waktu itu di penampungan Timor Leste di Naibonat? Iya, oke. Pernah di situ juga. Dan itu kegiatan pembelajaran kadang kami melakukan sesuai dengan pelajaran sekolah mereka. Jadi di situ kami bantu menyelesaikan tugas-tugas. Kadang tugas-tugas bantu kayak seperti les tambahan, tapi biasanya kami punya RPP. Jadi kami kalau setiap ada kegiatan kami bentuk tim. Bentuk tim yang akhirnya tim itu nanti bisa mengkoordinir sesuai
dia di mana begitu. Jadi kalau ada tim RPP yang khusus untuk siap kira-kira materi apa saja yang akan kita kasih untuk adik-adik ini, yang tepat untuk adik-adik ini. Setelah itu ada materi, kami susun materi sesuai dengan tadi yang sudah kebutuhan pendidikan mereka, baru kami kasihkan untuk adik-adik. Oke, jadi memang luar biasa juga ya, Ma. Jadi ini sebelum Daud lanjut dulu, yang terlibat di SAN, khususnya di SAN chapter Kupang ya, itu apakah yang terlibat tuh cuman sekelas mahasiswa atau mungkin ada yang sudah tidak mahasiswa lagi, atau mungkin masih ada anak SMA atau gimana yang terlibat tuh? Kalau untuk sekarang SAN itu sudah dari berbagai rentang usia. Biasanya ada anak SMA sekarang, ada anak SMA sekarang juga, ada anak yang sudah bekerja, tapi mereka masih berkontribusi untuk SAN walaupun jarak jauh karena pekerjaan dan lain-lain, tapi semua masih berkontribusi aktif. Nah ini pasti juga sobat setia semuanya yang lagi nonton, yang lagi dengar juga punya ketertarikan, apalagi khususnya kaula muda gitu kan. Karena semua memang yang tergabung dalam SAN ini anak-anak muda, anak-anak muda milenial. Daripada menghabiskan waktu untuk hal yang tidak pasti-pasti ya, SAN ini menghadirkan sebuah kepastian buat kalian. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang punya ketertarikan untuk join di SAN, itu kira-kira apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk mereka bisa join di Senyum Anak Nusantara? Yang pertama karena ini yayasan relawan, jadi kita bekerja tanpa dibayar. Jadi harus dari hati. Dari hati, betul ya, jiwa melayaninya harus tinggi ya. Benar sekali. Jadi paling penting itu, kalau selanjutnya itu semua kan bisa dalam proses pembelajaran. Jadi ketika sudah bergabung kita sama-sama belajar, baik anggota lama ataupun anggota baru, kita sama-sama saling belajar, saling membagi ilmu. Jadi yang paling penting itu saja. Memberi diri dulu untuk melayani kayak gitu ya. Jadi memang kalau seandainya mungkin sobat setia juga punya ketertarikan buat join di SAN, kita bakalan taruh lah ya Instagramnya nanti di bawah, SAN Kupang. Jadi boleh di follow di situ, silakan DM-an sama adminnya untuk cari tahu gimana sih untuk bisa join di SAN ya. Intinya yang paling utama adalah memberi diri untuk melayani ya. Dan oke, ini menarik juga, nama yayasannya Senyum Anak Nusantara. Kenapa harus Senyum Anak Nusantara? Kita semua tahu kalau anak-anak tuh masih dalam masa pertumbuhan. Nah, masa pertumbuhan salah satu yang paling penting adalah bagaimana mereka tersenyum. Tersenyum itu karena itu yang terlihat. Kalau mereka bahagia, otomatis mereka tersenyum. Nah, karena mereka kalau bahagia, otomatis pertumbuhan mereka juga akan jauh lebih baik. Dan generasi selanjutnya kan ada di mereka. Itulah mengapa untuk kita membentuk generasi selanjutnya yang lebih baik, fokus kita pada senyuman anak-anak. Karena Daud jadi ingat sebuah pepatah yang bilang kayak gini, dunia masih akan tetap ada ketika kita melihat senyum anak-anak, kayak gitu ya. Itu dalam perayaan Hari Anak Nasional di tahun 2023 kemarin. Daud mendapatkan sepotong kalimat yang walaupun sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa, karena mungkin sekarang di seluruh wilayah Indonesia ada begitu banyak anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan yang tidak begitu sempurna, kemudian kehidupan kekeluargaan mereka yang tidak begitu menjanjikan untuk mereka dapat berkarya atau dapat hidup lebih baik lagi di waktu sekarang hingga waktu yang akan datang. Jadi kehadiran SAN juga turut menghadirkan dampak baik bagi anak-anak di Indonesia khususnya, dan sekarang sudah ada di Kupang. Tentunya juga kita memiliki harapan yang baik untuk SAN dapat berkarya bagi anak-anak untuk terus tersenyum, seolah menghadirkan rasa bangga dan rasa percaya diri mereka untuk terus berkarya sebagai generasi penerus masa depan Indonesia. Oke, Kak Clara. Jadi ini juga ya, di SAN memang lumayan ramai sekarang. Kira-kira di sana ada sekitaran berapa nih anggotanya keseluruhan? Keseluruhan SAN hari ini di Kupang ya, khusus di Kupang. Saat ini 37 orang. 37 orang itu terbagi dalam berapa divisi tuh? SAN ada divisi yang pertama. Sekalian deh sama jelasin divisi itu dan tugas fungsinya masing-masing, boleh biar semua juga tahu. Oke, jadi yang pertama itu ada divisi internal. Sesuai dengan namanya, jadi divisi internal ini dia biasanya mengatur masalah-masalah ataupun
hal apa saja terkait dalam internalnya SAN, yayasan, iya. Terus yang kedua ada eksternal, divisi eksternal. Seperti mungkin kerjasama seperti ini biasanya akan koordinasi juga lewat divisi eksternal. Selanjutnya ada divisi desain dan sosial media. Seperti pengalaman saya sebelumnya, divisi desain dan sosial media itu biasanya mengatur hal-hal terkait media sosial. Tapi ada tambahan di depan desain, jadi kami juga ikut turut dalam mendesain. Kayak desain flyer kegiatan gitu untuk dipublish. Oke. Kemudian? Terus ada dokumentasi. Seperti namanya itu untuk mendokumentasi semua kegiatan-kegiatan ya. Selanjutnya ada divisi sponsorship dan fundraising. Itu juga sama untuk mencari sponsor-sponsor mungkin. Ya. Itu saja. Untuk mencari sponsor-sponsor supaya bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilangsungkan oleh SAN ya. Baik, kalau tadi Kak Clara bilang turut menghadirkan kontribusi kepada anak-anak melalui pembelajaran. Mungkin selain melalui pembelajaran yang dilakukan itu, apa saja tugas dan fungsinya SAN hadir di Indonesia khususnya di Kota Kupang? Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi kan SAN itu biasanya punya program-program. Nah, program-program itu biasanya kami baluti dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi kalau biasanya di sekolah itu kan mungkin belajar, duduk dalam kelas. Kalau di SAN itu kami akan baluti kegiatan-kegiatan itu dengan games. Pokoknya kegiatan-kegiatannya itu menarik ya. Hal ini yang cukup unik karena tidak bisa anak-anak dapat di sekolah. Iya. Itulah. Bukan berarti di sekolah tidak menghadirkan kenyamanan ya, tapi anak-anak juga pasti bosan setiap hari di sekolah ngadep meja kayak gini, dengerin guru ngajar kayak gini, catat gitu kan. Tapi kalau di SAN mereka juga bermain sambil belajar. Jadi walaupun mungkin kalau di sekolah ya, ini menurut pengalamannya Daud juga, mungkin waktu SD dulu tuh belajar kalau kayak gitu tuh yang masuk ke otak pasti sedikit. Tapi kalau bermain sambil belajar tanpa disadari, pelan-pelan ilmunya mulai masuk tuh. Jauh lebih ini efektif untuk diterima kayak gitulah ya. Sejauh perjalanan SAN, Kak Clara bersama dengan teman-teman ada kurang lebih 4 tahun hadir di Kupang. Sudah ada program-program luar biasa apa saja? Selain program-program yang sudah menjadi program rutin, adakah program yang lain lagi yang mungkin lebih menjangkau lebih luas lagi seperti itu? Kalau sejauh ini kami tuh biasa menjalankan program rutin, terus ada juga dari teman-teman yang lain juga seperti divisi-divisi tuh setiap divisi tuh punya program tambahan. Jadi setiap divisi tuh dia bebas untuk berkreasi sesuai divisinya mereka. Terserah mereka mau buat apa, kami SAN tuh memberikan kebebasan untuk mereka untuk belajar, untuk berkreasi. Terus untuk jangkauannya ini sejauh ini baru hanya di Kota Kupang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak anak SAN, para anggota SAN yang bukan hanya ada di Kota Kupang. Jadi mereka datang dari luar wilayah Kota Kupang juga, tapi tergabung dalam SAN Chapter Kupang. Jadi tersebar di seluruh NTT rata-rata, di seluruh daratan NTT adalah. Nah itu kalau misalkan seandainya mereka menemukan ada tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang kayaknya pas nih buat SAN pergi ke sana untuk berbagi atau mungkin untuk melayani di sana, kira-kira bakalan pergi nggak tuh kalau Langgar Pulau misalkan? Sebenarnya rencananya tuh ada sekali, tapi semua kan tergantung dari pusatnya. Kalau dari pusat pasti punya, mereka akan kasih istilahnya support lah ya, izin tapi support. Sekarang persiapan dari kami sendiri. Tapi itu harapan kami untuk jauh lebih luas. Karena memang kalau mau dibilang juga di wilayah Nusa Tenggara Timur sekarang ini, kalau di dalam Kota Kupang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ada begitu banyak pengaruh tentang bidang pendidikan. Kalau sosial mungkin ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain, di daerah-daerah terpencil yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur itu kan lebih terasa lagi tuh kendala dalam akses pendidikannya, apalagi akses sosialnya. Jadi mungkin juga Sobat Suara Kasih yang lagi dengerin, khususnya semua yang lagi menyaksikan secara langsung di streaming YouTube ya, kalau memang boleh ada tempat-tempat yang ingin disambangi, dikunjungi oleh teman-teman SAN, nanti boleh aja di komen kayak gitu kan. Biar nanti dilihat juga menjadikan rekomendasi nih untuk SAN pergi ke sana untuk melayani, menghadirkan senyuman bagi anak-anak Nusantara tentunya.
kita sudah jauh berbicara tentang San, tapi yang Daud lewati, Daud pengen tahu apa yang menjadi visi dan misi San hadir di Indonesia. Jadi seperti yang sudah disebutkan dari awal, kita itu peduli akan pendidikan anak-anak. Bukan berarti peduli di sini berarti pendidikan anak-anak ini tidak bagus begitu. Tapi kami hadir untuk membantu. Kami hadir untuk membantu pendidikan, dan juga kalau bisa dilihat di seluruh Indonesia itu tidak semua anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Itu hadirnya kami untuk hadir di tengah-tengah, melalui San hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi ngomong soal ini ya, ada yang kriterianya dong buat jadi anggota di San. Itu kan tadi intinya mau datang dari kalangan anak SMA, anak kuliah, bahkan yang sudah bekerja pun bisa menghadirkan kontribusi. Dan yang paling utama adalah ini Daud ngulang lagi ya. Karena memang kalau yang mau jadi anggota di San itu yang paling utama adalah jiwa untuk melayani. Karena memang ini benar-benar untuk pelayanan ya. Tidak ada gaji, melayani dengan hati, Kak. Itu luar biasa. Jadi memang anak-anak San itu adalah anak-anak muda yang mau memberi diri, memberi masa muda mereka untuk berdampak bagi lagi-lagi untuk berdampak bagi semua anak-anak yang ada di Nusantara ya. Nusantara karena memang sekarang juga ibu kota kita juga sudah berpindah jadi ibu kota Nusantara seperti itu. Jadi lebih kena lagi nih senyum anak Nusantara gitu kan. Nusantara Timur tidak masuk, Nusantara saja Bapak. Tidak usah tambah-tambah Pak. Oke, baik. Jadi tadi Kak Clara sudah bercerita banyak. Ini mungkin teman-teman di San Chapter Kupang dulu. Apa rencana ke depan? Mau membawa San Chapter Kupang ini ke arah seperti apa? Mungkin ada rencana-rencana yang dalam masa kepemimpinannya Kak Clara sudah dirancangkan dengan teman-teman. Mau dibawa kemana nih San supaya makin lebih baik, makin lebih bersinar lagi kayak gitu. Mungkin ada rencana-rencana kayak gimana tuh? Oke, jadi kalau untuk harapan ke depan, untuk rencana ke depan, program kerja ke depan, yang paling dekat untuk saat ini yang tadi disebutkan 1000 Senyum Nusantara. Itu bakalan terselenggara kapan tuh? Rencananya akhir Juni. Akhir Juni, iya. Wow, boleh tuh ya kita diajak untuk berkolaborasi. Boleh sekali, iya. Nanti abis ini kita bahas di belakang saja. Oke, siap. Karena memang kita di sini juga mungkin karena fokus terlalu bekerja, pasti mukanya flat gitu kan. Kita juga butuh senyum sebenarnya, iya kan? Butuh senyum, dan senyum dengan anak-anak tuh bakalan menambah keceriaan. Coba kita juga bisa awet muda gitu kan. Benar amin. Dan kalau tadi kita berbicara lebih banyak soal bidang pendidikan yang San berikan aksesnya kepada anak-anak. Ini kita bahas dulu soal bidang sosial ya. Itu sejauh ini dalam bidang sosial San berkontribusi untuk masyarakat melalui cara-cara seperti apa saja? Oke, jadi biasanya kami berkontribusi untuk masyarakat itu melalui memberikan donasi-donasi. Dan donasi-donasi itu biasanya sekedar informasi. Jadi kami San ini tidak punya sponsor tetap. Jadi semuanya itu kami lakukan secara mandiri. Jadi kami cari open donasi untuk memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat. Dan pengalaman terakhir itu pas Seroja 2021 berarti ya? Iya, itu pas awal pertama San baru dibentuk. Tapi puji Tuhan semua karena kerjasama yang baik dari teman-teman dan juga chapter-chapter yang lain, akhirnya San yang walaupun baru berdiri saat itu bisa memberikan sumbangan yang luar kami biasa. Rasa sangat membantu untuk masyarakat waktu itu. Jadi memberikan donasi. Itu kalau memang waktu itu bertepatan dengan kejadian badai Seroja gitu kan. Tapi sekarang kan badai sudah berlalu gitu kan. Kira-kira untuk kegiatan-kegiatan di bidang sosial yang dilakukan oleh San itu apa-apa saja selain open donasi? Karena San ini fokusnya untuk anak-anak, jadi kami untuk masyarakat ini
kami kurang begitu. Kurang kepada masyarakat ya, lebih kepada anak-anak. Lebih kepada kami fokusnya untuk anak-anak. Nah itu kalau bentuknya memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak melalui cara seperti apa? Kami biasanya melalui itu yang tadi open donasi untuk tapi anak-anak. Tidak selamanya ketika ada bencana atau gimana gitu kan. Walaupun tidak ada bencana apa-apa, bisa saja ketika ada tempat yang memang kita rasa mereka lagi membutuhkan. San bakalan sampai di sana. Oke. Ini juga sudah cukup lumayan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Pasti juga semua yang ada di luar sana terkagum-kagum ya dengan kehadiran Senyum Anak Nusantara di Kupang. Dan memang kalau memang sekarang ini Sobat Setia Radio Suara Kasih di tempat-tempat tinggalnya mungkin Sobat menjumpai ada anak-anak yang membutuhkan pelayanan di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Boleh nanti sekali lagi hubungi San di Instagramnya San Kupang ya. Untuk boleh tuh tanya-tanya sama teman-teman di San, saling berbagi gitu ya. Siapa tahu mereka bisa sampai di sana. Oke. Kak Clara, kalau tadi kan harapan bersama nih, ini sebagai mau katakanlah closing statement seperti itu, kita sudah berjalan berapa lama ya? Sebagai closing statement dari Kak Clara, harapannya Kak Clara pribadi untuk San ke depan. Kak Clara sekarang ini kan sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan, istilahnya ibu pimpinan, saya lagi sama pimpinan San. Hormat ibu. Ini masa kerjanya atau masa jabatannya bakalan berakhir kapan nih? Masa jabatannya akan berakhir di tahun depan. Berakhir di tahun depan. Iya. Jadi masa pimpinannya itu setahun. Setiap 1 tahun diganti. Setiap 1 tahun diganti. Kalau gitu sebelum 1 tahun ini berakhir, harapannya Kak Clara khusus buat Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang seperti apa bersama dengan teman-teman? Oke, jadi kalau San sendiri itu punya slogan. Senyum Anak Nusantara, senyummu senyum kita semua. Senyummu senyum kita semua. Dahsyat. Jadi itu seperti slogan itu sudah mewakili secara pribadi. Semoga senyum saya maupun senyum kita semua yang ada di sini bisa menjadi satu kebahagiaan buat semua gitu ya. Berdampak untuk yang lebih luas. Berdampak untuk yang lebih luas, berdampak hingga pedalaman begitu, hingga jauh. Sama seperti itu yang mengalir sampai jauh. Baik Kak Clara, ini yang paling akhir sekali untuk teman-teman muda. Karena memang kita lihat sekarang anak-anak muda mungkin masih bingung ya, hidup mereka di masa muda mereka mau dibawa kemana atau mau dipakai buat apa selain untuk nongki-nongki yang tidak menghadirkan dampak juga ya. Kak Clara boleh kasih sedikit statement buat teman-teman muda di luar sana yang mungkin masih ada dalam tanda tanya besar, hidup muda nih beta mau pakai bikin apa kayak gitu. Versinya Kak Clara mau menyampaikan kepada teman-teman muda yang lagi nonton dan yang lagi dengar kayak gimana? Oke teman-teman, jadi ketong masa muda tuh sepenting itu. Jadi mari ketong sama-sama nikmati dengan ketong cara, salah satunya join volunteer. Sangat-sangat terbayarkan walaupun tidak dibayar. Iya, betul. Tapi terbayarkan. Iya, terbayarkan. Pengalaman itu sangat luar biasa. Apalagi kalau dengan anak-anak. Itu dia. Kita tahu kalau anak-anak tuh paling jujur, paling tulus. Jadi kalau lihat mereka tersenyum, pasti fix. Ini juga pasti mengandung bawang ya, tiap kali turun ke lapangan tuh kayak sekali, mendengarkan cerita langsung dari mereka, pengeluhan mereka tuh deep sekali. Pas mau perpisahan dengan anak-anak tuh, aduh itu dipastikan akan menangis karena. Wow. Ini mungkin nanti untuk di akhir Juni Daud boleh ya dikasih tahu secara khusus untuk join boleh ya. Ini kayaknya sangat-sangat ini nih setelah bercerita banyak punya kerinduan juga untuk Apadisan tapi mungkin tidak bergabung secara tetap. Bisa. Tapi ketika Daud lagi free mau gabung boleh ya. Boleh sekali. Jadi sekali lagi buat teman-teman muda yang lagi dengerin dan juga yang lagi nonton kita, masa muda emang sepenting itu kata Kak Clara. Karena memang betong muda sudah terjadi 2 kali, 1 kali untuk selamanya. Jadi memang pakai benar masa muda ini untuk menemukan hal-hal baik yang tentunya akan menjadikan kita orang-orang luar biasa juga di masa yang akan datang.
mendekatkan diri kepada anak-anak di masa muda juga turut memberikan kontribusi bagi kita, apalagi anak-anak muda yang juga nantinya akan menjadi orang tua ya. Kita belajar dari anak-anak, mengertilah mereka, mengerti cerita mereka, dan sekali lagi itu karena senyum anak Nusantara, senyummu, senyum kita semua. Dan sekali lagi Daud mau bilang untuk terus mempertahankan senyuman anak-anak di Indonesia, karena dunia masih ada selagi anak-anak masih terus tersenyum. So terima kasih Kak Clara sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan bercerita barengan sama Daud di sini. Semoga yang sudah dibagikan juga bisa menjadi inspirasi untuk semua. Terima kasih juga untuk temannya Kak Clara dari San, ada Kak Aldo Sine di sini dari divisi desain dan sosial media, ada di balik layar gitu ya. Nanti boleh mungkin next time dia ada di depan layar lagi. Amin. Oke, sampai di sini sudah kebersamaannya Daud Jonathan bersama dengan Kak Clara menemani Sobat Suara Kasih semua dalam sajian YMB yang udah berkreasi, presented by Radio Suara Kasih. Nantikan kehadiran kita di hari Minggu depan ya, tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang tidak kalah menarik untuk menjadi inspirasi bagi Sobat setia semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya YouTube channel Radio Suara Kasih. Boleh juga di-share sebanyak-banyaknya. Dan pastinya dengarkan terus 89,3 Radio Suara Kasih, inspirasi untuk semua. Daud Jonathan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan dari hadapan Sobat setia semua. Salam semangat dan salam inspirasi untuk semua. Sampai jumpa.